Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah karena dengan nikmatnya yang tiada hingga kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah terutama kita diberikan kenikmatan untuk tetap menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada perubahan peradaban hidup yang penuh dengan cahaya. Insya Allah. Ayah dan bunda, dalam kesempatan ini saya akan share tentang fitrah, salah satu fitrah yang ada pada manusia, yaitu fitrah seksualitas. Apa sih fitrah seksualitas itu? Mari kita akan kupas dalam slide berikut. Tapi sebelum slide tentang fitrah seksualitas, saya akan membagikan dengan sekilas macam-macam fitrah yang insya Allah saya akan membahasnya di slide-slide berikutnya atau dalam kesempatan berikutnya. Insya Allah ayah dan bunda bisa terus melihat channel YouTube Jelajah Fitrah Academy untuk fitrah-fitrah yang lain. Oke, kita mulai pada slide yang pertama. Fitrah seksualitas ini telah ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Allah memerintahkan bahwa terdapat tanda-tanda kekuasaan dari Allah, yaitu bahwa kita diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, dan pasangan laki-laki adalah perempuan dari jenis kita sendiri atau dari manusia. Jadi tidak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, atau manusia menikah dengan selain manusia. Masya Allah, itulah fitrah seksualitas. Pengertian dari fitrah seksualitas adalah membangkitkan, menumbuhkan, dan merawat fitrah sesuai dengan gendernya, yaitu seorang laki-laki merasa, berpikir, bertindak, dan bersikap sebagaimana laki-laki. Begitupun dengan seorang perempuan. Jadi ini bukan hanya mengajarkan soal organ reproduksi, tapi lebih kepada totalitas kepribadian seseorang yang sesuai dengan fungsi gendernya. Jadi fitrah seksualitas ini punya 3 prinsip. Yang pertama, fitrah seksualitas memerlukan kehadiran, kedekatan, kelekatan anak sejak lahir sampai usia kurang lebih 15 tahun dengan figur ayah dan bundanya secara utuh dan seimbang. Prinsip yang kedua, ayah berperan memberikan suplai maskulinitas dan ibu memberikan suplai feminitas. Anak laki-laki mendapatkan suplai 75% maskulinitas dan 25% feminitas. Sedangkan anak perempuan 75% feminitas dan 25% maskulinitas. Prinsip yang ketiga, menumbuhkan fitrah seksualitas yang paripurna ini akan melahirkan lelaki yang mempunyai peran keayahan sejati dan perempuan yang berperan kebundaan sejati. Mereka memiliki akhlak yang mulia terhadap pasangannya dan keturunannya. Masya Allah. Jadi ayah dan bunda juga pendidik semua, jika seorang anak kehilangan sosok ayah atau bundanya, maka harus dicarikan figur pengganti dari keluarga atau komunitas. Apakah itu misalnya keluarga terdekat? Mengapa penting? Karena ketidaktuntasan dan kegagalan dalam menumbuhkan fitrah seksualitas anak akan membawa dampak yang sangat besar. Di antaranya adalah
1. Terjadinya kebingungan identitas seksual. Hal ini bisa menjadi cikal bakal dari LGBT. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menempatkan diri dan memberikan peran terbaiknya sesuai dengan fungsi gendernya. Nah, bagaimana dengan stimulasi fitrah seksualitas? Insya Allah di Jelajah Fitrah Academy ini stimulasi fitrah itu dibagi dalam level. Nah, kali ini saya akan share tentang stimulasi fitrah seksualitas level ke-1, yaitu 0 sampai ke 18 tahun. Tapi kali ini hanya fase 1, yaitu 0 sampai 7 tahun. Jadi di dalam Jelajah Fitrah Academy level 1 itu 0 sampai 18 tahun. Dibagi beberapa fase, yaitu 07, 7-12, 12-15, dan 15-18. Level kedua 18-25 dan seterusnya. Karena Jelajah Fitrah Academy ini berbentuk stimulasi sepanjang hidup, insya Allah setiap tahapan usia punya tugas peradaban tersendiri. Baik, kita memulai ya. Stimulus apa sih yang harus kita lakukan ketika kita punya buah hati usia 0 sampai 7 tahun. Lalu stimulus di level 1 fase 1 ini saya bagi menjadi 4 step. Yang pertama adalah 0 sampai 2 tahun. Stimulusnya adalah pemberian nama sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kedua, panggilan, karena panggilan ini ada yang berunsur sesuai dengan kultur budaya. Anak laki-laki dipanggil disematkan sebagai abang, misalnya mas, aa, kakak, atau apapun ya sesuai dengan kultur budayanya. Lalu yang perempuan misalnya disematkan pula dengan kata neng, tete, mbak, atau yang lainnya gitu. Atau misalnya panggilan langsung ditambahkan solih dan solihah, misalnya fulan solih, fulana solihah, itu boleh ya. Lalu menyusui adalah stimulus pertama kali tentang kasih sayang, kenyamanan, kelembutan, itu dari seorang ibu kepada anaknya. Dan di dalam Al-Quran pun telah diberikan sebuah perintah atau saran yang sangat dikuatkan bahwa fase menyusui ini 0 sampai 2 tahun. Tapi jika ada sesuatu yang secara kesehatan dan lain sebagainya tidak memungkinkan, itu ada penggantinya ya. Nah, lalu stimulus yang lain adalah bercermin. Bercermin ini mengenalkan anggota tubuh dan nama-nama anggota tubuh yang ada di wajah, sehingga konsep diri bahwa aku siapa itu telah dikenalkan dari sejak awal, insya Allah. Nah, lalu step yang kedua yaitu 2-4 tahun, ini kehadiran ibu, ayah atau ayah bunda itu seimbang, karena anak akan mendapatkan stimulasi pembeda mana ibu, mana ayah gitu. Jadi konsep ini yang nanti akan diserap oleh anak bahwa aku laki-laki berarti sama dengan ayah, aku perempuan akan sama dengan ibu. Lalu panggilan dikuatkan gitu ya, masih tetap diberikan stimulus yang memang semakin menguat. Lalu anggota tubuh di sini adalah organ reproduksi yang tampak gitu ya, bahwa nanti akan ada pertanyaan kenapa punya aku bentuknya seperti ini, dan penamaan nama karena memang melakukan kegiatan atau aktivitas toharoh gitu. Nah, ini bisa dikenalkan kalau yang perempuan ini, yang laki-laki ini. Nah, lalu cara berpakaian pun ini sudah mulai dibedakan secara jauh lebih tebal daripada fase-fase sebelumnya ya. Di usia 2 tahun ini anak laki-laki harus bersikap, berpakaian dan bertindak sebagai anak laki-laki, dan perempuan juga sebaliknya dengan berpakaian yang sudah sangat di kultur manapun itu ada perbedaan ya. Dan dikenalkanlah dengan aksesoris tambahan atau yang kita sebut misalnya sudah dibedakan untuk menutup aurat antara laki-laki dan perempuannya gitu. Lalu fase ke-1 step ketiga ini di usia 3-6 tahun ini kenapa ada irisan? Yang satu tadi stepnya 2-4 tahun, ada 3-6 tahun, itu karena
uh, pe- pe- pendidikan untuk sholat atau step atau tahapan anak untuk diajar sholat, ini bukan hanya sholat maksudnya, tapi fardu ain itu ada ketika anak sudah bisa membedakan kiri dan kanan, ajaklah dia ke masjid. Nah, membedakan ini ada anak yang sudah mencapai 3 tahun, ada yang 4 tahun, jadi ada irisan di situ ya, khusus khas untuk fase ini di stimulus fitrah seksualitas. Nah, ini penguatan konsepsi gender, bagaimana dia berperan sudah ke laki-lakiannya dan dia sudah mengetahui jenis kelaminnya, kalau dia ini adalah laki-laki berperan sebagai laki-laki dan dia berbangga terhadap jenis kelaminnya dan perannya. Juga perempuan, dia akan bangga terhadap jenis kelaminnya dan konsep gendernya sudah mulai mengarah kepada perempuan atau feminismenya gitu ya. Lalu asosiatif, yaitu kita boleh yang laki-laki ikut ayah, yang perempuan ikut bunda misalnya, atau di sekolah laki-laki berbaris sebelah kiri, perempuan baris sebelah kanan misalnya, seperti itu. Dan benda, ini benda punya ayah, ini benda punya bunda, ini punya adik laki-laki atau punya kakak perempuan, atau bermain mewarnai atau menyematkan, mencocokkan, kalau pakaiannya perempuan yang mana, kalau pakaiannya laki-laki yang mana gitu. Entah itu buku yang ditempel, dicabut tempel, atau buku puzzle atau apapun, atau puzzle atau apapun yang asosiatif ya terhadap kebendaan dan jenis kelamin. Lalu stimulus untuk diajak sholat, bagi laki-laki mungkin dibawa oleh ayahnya ke masjid, atau ketika bulan Ramadan kita sama-sama ke masjid, itu ada pembeda pakaiannya, barisnya gitu. Kenapa laki-laki hanya di depan jadi imam dan perempuan harus di belakang? Nah, ini konsep-konsep ini sudah mulai semakin jelas untuk anak usia 3-6 tahun. Lalu kemandirian, maksud saya di sini kemandirian adalah tentang bagaimana dia kebersihan, membereskan mainan atau membereskan rumah, membantu ibu atau ayah. Itu tidak laki-laki, tidak perempuan, karena memang itu kemandirian. Jadi bukan hanya memasak itu milik perempuan atau bebenah itu milik perempuan, tapi keduanya memang harus sudah bisa, karena untuk kemandirian. Lalu step yang terakhir adalah usia 6-7 tahun. Ini sudah diajarkan fardu ain beserta hukum-hukumnya. Tahapan-tahapan nanti adalah misalnya 10 tahun dia kalau belum sholat baru dipukul sebelah kakinya, dan ini masih lama 3 tahun ke depan gitu. Jadi sudah dimulai dengan pengenalan fardu ain, bukan hanya sholat, tapi bagaimana menutup aurat jauh lebih rapi, dikenalkan bagaimana penyadaran potensi gendernya sudah semakin bangga. Kalau di dalam kehidupan sosialnya dia sudah mulai tahu bahwa dia adalah perempuan dengan sifat feminismenya dan laki-laki dengan sifat maskulinitasnya. Kemandirian masih tetap distimulus, baik laki-laki itu ataupun perempuan. Penokohan dalam hal ini bahwa dia meniru gaya ibunya gitu ya, atau laki-laki meniru gaya ayahnya, baik itu secara sadar dan tidak sadar, dan itu adalah bentuk dari indikator bahwa dia sudah merasa bangga anak laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan menjadi perempuan. Nah, peran ayah dan bunda dalam hal ini adalah saling menguatkan bonding antara suami istri, sehingga ini akan menciptakan image positif terhadap sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah rumah tangga. Dan ini sangat-sangat menumbuh suburkan semua fitrah dalam diri buah hati kita, terutama fitrah seksualitas, di mana sebuah perkawinan, sebuah pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan itu image-nya akan positif. Itu dari stimulasi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan di rumah, dengan kekuatan bonding antara ayah dan bunda atau suami istri di dalam sebuah keluarga. Begitu mungkin kurang lebih stimulasi fitrah seksualitas untuk tahap pertama ini atau level 1 fase ke-1 ini. Insyaallah tetap ayah dan bunda berusaha mengoptimalkan ikhtiar. Insyaallah mudah-mudahan segala ikhtiar kita akan memperbaiki pola asuh dari generasi yang selanjutnya.
Jika ayah dan bunda akan ada ditanyakan, silahkan cantumkan di komen. Jika menyukai semua video atau video yang ada di Jelajah Fitrah Academy, silahkan like, dan jika ini bermanfaat silahkan share. Dan jika ayah dan bunda juga pendidik semua tidak ingin ketinggalan video-video baru dari kami Jelajah Fitrah Academy, maka klik belnya, klik loncengnya, dan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas karena menjadi ayah dan bunda, menjadi orang tua tidak pernah ada sekolahnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.